Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga tambah semangat ya, makin sehat dan makin luar biasa. Oke ya, teman-teman sekalian ya, senang sekali rasanya saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman sekalian di ruang virtual, ruang belajar kita bersama ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini akan banyak membawa manfaat ya, khususnya di tengah hiruk pikuk tentang upaya percepatan penurunan stunting, dan kita sekarang sedang melaksanakan orientasi tim pendampingan keluarga ya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Nah, teman-teman sekalian, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman yang telah datang, telah singgah di ruang Bambang WI di ruang ini, dan terima kasih pula kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan subscribe ya di ruang Bambang WI ini. Mudah-mudahan dengan subscribe itu kita akan menjadi lebih sering ketemu dan lebih semangat, lebih semarak dalam membahas hal-hal penting di program Bangga Kencana. Oke ya teman-teman sekalian ya. Saya akan mulai membahas tentang apa itu stunting. Ini adalah di samping keperluan kita, memang ini harus kita pahami segera secara jernih, juga ada banyak pertanyaan ya dari saudara, dari bahkan komplain nih, ada dari saudara-saudara yang komplain kenapa anaknya atau saudaranya itu dianggap stunting, itu nggak terima, sepertinya nggak terima. Dan ada pula pemimpin wilayah yang karena angka stuntingnya tinggi itu akhirnya penasaran, bagaimana sih cara mengukurnya, kok wilayah saya stuntingnya banyak ya. Bahkan ada yang disalahkan ya, mungkin salah itu mengukurnya Bu Bidan atau Bu PLKB dan sebagainya. Jadi akhirnya karena pemahaman yang kurang jernih tentang konsep dasar stunting sering menimbulkan kesalahpahaman. Teman-teman sekalian, menurut Perpres nomor 72 tahun 2021 ya, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi tulang. Jadi ada gangguan tumbuh kembang, bahkan sering terjadi kegagalan tumbuh kembang ya. Dan itu ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan berada di bawah standar. Nah, standar itu yang menetapkan siapa, teman-teman sekalian? Ini adalah standar yang dimaksud adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan itu dituangkan di PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Jadi ada pengukuran tentang indikator ya pertumbuhan anak, mulai dari berat badan, tinggi badan berdasarkan umur, kemudian indeks massa tubuh, kemudian status gizi dan sebagainya, itu diatur di bagaimana mengukurnya itu diatur di PMK nomor 2 2020. Kayak teman sekalian ya. Nah, di PMK itu juga didefinisikan tentang stunting ya, dan dalam PMK itu disebut bahwa stunting adalah balita ya bawah 5 tahun dengan nilai Z-score-nya itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi anak yang nilai Z-score-nya kurang dari -2 itu dianggapnya sebagai stunting, bahkan kalau melebihi -3 misalnya sampai -4 itu berarti dia menjadi sangat pendek atau sangat stunting ya. Ini adalah yang dimaksud di definisi stunting Kemenkes ya di PMK nomor 2 2020, dan ini saya coba lihat di referensi WHO sama. Jadi sepertinya ini mengacu pada pedoman kriteria ya untuk stunting yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Namun teman-teman sekalian, stunting baru bisa diketahui setelah umur 2 tahun ya, teman sekalian ya. Jadi untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami stunting atau tidak itu diukur setelah umur 25 bulan ya, 24 bulan kan 2 tahunnya itu. Setelah itu dilakukan pengukuran untuk menilai Z-score-nya apakah berapa standar deviasi. Kalau kurang dari -2 dia akan disebut stunting. Nah, teman-teman sekalian, apakah kita harus repot-repot menghitung standar deviasi untuk mengetahui stunting atau tidak? Ternyata di PMK nomor 2 tahun 2020 sudah ada tabel standar tinggi badan menurut umur, baik untuk laki-laki maupun perempuan ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ada standar
standar tinggi badan menurut umur mulai per bulan ya, mulai dari bulan pertama sampai bulan sampai 60 bulan ya, usia 5 tahun. Teman sekalian, inilah yang dipakai untuk menentukan apakah seorang anak itu stunting atau tidak ya. Cuma yang menjadi masalah adalah kalau memang mau diukur setelah usia 24 bulan, kenapa tiap bulan juga diukur panjang badannya ya, tinggi badannya ya, teman-teman ya, kan gitu di posyandu itu. Nah, itu sebetulnya bukan untuk mengetahui stunting, tapi adalah untuk pencegahan. Pencegahan sekiranya ada tanda-tanda mengarah stunting, ada gizi buruk misalnya, atau ada tumbuh kembang yang perlu distimulasi, maka itu bisa segera diketahui. Jadi di awal-awal sebelum 2 tahun ya. Jadi tiap bulan memang bayi balita baduta itu diukur tinggi badannya berdasarkan umur. Tapi menghitungnya apakah stunting atau tidak itu setelah 2 tahun. Nah, kita coba teman-teman sekalian, ini kita lihat di bulan 25, ini minus 3 standar deviasinya adalah 78,6. Minus 2 standar deviasinya adalah 81, minus 1 standar deviasinya adalah 84,9, dan mediannya itu adalah 88. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba hitung. Kalau misalnya ada seorang anak usia 25 bulan ya, berarti kan dia 2 tahun ya, umur 2 tahun, kemudian tinggi badan anak tersebut adalah 75,5 cm, maka kita akan coba menghitungnya berapa nilai set skornya. Nah, teman sekalian, ini 3 standar deviasi, median, minus 1, minus 2, minus 3 standar deviasi ini adalah diambilkan dari tabel ini, Mas, Mbak sekalian. Dari tabel ini di row atau di baris 20 umur 25 bulan kan ini medianya 88 nih. Kemudian min 1 standar deviasinya adalah 84,9. Nah, kita akan coba menghitungnya. Teman sekalian, kalau sudah diketahui umur 25 bulan, tinggi badan 75,5 cm, maka nilai set skornya adalah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi, panjang atau tinggi badan 75,5 dikurangi median, ya 88,0, dibagi median dikurangi minus 1 standar deviasi, 84,9. Ketemunya adalah minus 4,03. Nah, sekarang yang harus kita sepakati atau kita pahami adalah minus 4 itu lebih rendah dari minus 2 apa enggak gitu kan. Nah, kalau minus semakin dalam, semakin jauh, berarti dia semakin rendah ya. Jadi ini minus 4 berarti di bawah minus 2 standar deviasi, sehingga dia bisa diinterpretasi, bisa disebut sebagai sangat pendek. Kalau misalnya minus 2,5, minus 3 itu masih stunting aja atau pendek saja. Tapi kalau sudah minus 4 ya, lebih dari minus 3, minus 4 dan seterusnya, itu sudah sangat pendek ya, dan itu sangat stunting ya teman-teman sekalian ya. Jadi inilah cara mengukurnya. Nah, cuma teman sekalian, kita sudah tahu ya cara mengukur dan sudah tahu bagaimana seorang anak disebut sebagai stunting ya dengan melihat nilai set skornya. Apakah kita perlu ya, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa kita perlu ya repot-repot tiap bulan menghitung adakah stunting di desanya, di posyandunya atau di mana itu? Menurut saya tidak itu. Jadi itu bukan tugas kita lah. Tugas kita adalah memantau tumbuh kembang ya dengan KMS, dengan apa, terus kita ukur tinggi badan. Kalau misalnya terjadi ada jelas-jelas indikator atau indikasi stunting lah, barulah kita rujuk aja gitu. Nanti siapa yang akan menghitung berapa anak stunting di suatu wilayah itu ada petugasnya sendiri. Kalau kita selaku tim pendamping keluarga, cukup kalau ada pertanyaan stunting apa, cara mengukurnya gimana, kita bisa menjelaskan itu. Tapi kita nggak usah repot-repot karena itu ada bagian yang ngurusi data ya, stunting itu sekarang berapa persen, di satu provinsi berapa persen, nasional berapa persen, itu sudah ada yang menangani itu di bagian data, kalau kita di bagian pendampingan. Tapi kita harus tahu ini teman sekalian ya, stunting itu apa, bagaimana cara mengukurnya ya, supaya kalau ada komplain itu nanti kita bisa menjawabnya ya. Karena beberapa ada yang tidak terima anaknya, saudaranya disebut stunting, ada pemimpin wilayah yang merasa tidak rela keluarganya banyak yang disebut stunting gitu kan. Nah, ini bagaimana mengukurnya? Nah, ini hanya untuk pengetahuan kita. Teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan di
apa sih yang menyebabkan stunting ya pada balita ya, teman-teman sekalian, pada anak balita stunting biasa terjadi karena status gizi buruk pada ibu hamil dan bayinya. Jadi ketika ibu hamil itu status gizinya itu gizi buruk dan bayinya juga mengalami gizi buruk juga, maka dia cenderung akan mengalami stunting ya, kemungkinan besar menjadi stunting. Nah, lalu apa sih yang menjadi penyebab gizi buruk, teman-teman sekalian? Kita identifikasi dari beberapa referensi, teman sekalian ya, bahwa gizi buruk bisa terjadi karena kurang edukasi saat hamil, teman sekalian. Jadi ibu yang sudah menikah dan siap hamil itu tidak teredukasi, tidak terpapar informasi menu apa yang sebaiknya dimakan itu ya. Menu apa yang penuh gizi, nutrisi sehingga terhindar dari gizi buruk. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, calon pengantin dan ibu hamil termasuk menjadi sasaran pendampingan ya, tim pendamping keluarga supaya apa? Supaya bisa melakukan perawatan kehamilan dengan baik, bisa menjaga menu makanan dengan baik sehingga tidak mengalami gizi buruk ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurang gizi pada bayi, teman sekalian. Bayi bisa pula ya di bawah, apalagi yang di bawah 2 tahun itu masih 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Bayi bisa bayi yang kurang gizi itu bisa berakibat menjadi gizi buruk statusnya dan nanti akan bisa mengganggu tumbuh kembangnya sehingga pada bulan ke-25 bisa jadi tumbuh kembangnya atau panjang badannya sangat pendek ya dibandingkan seharusnya pada saat normal. Dan yang ketiga adalah kondisi kesehatan ibu yang buruk. Teman-teman sekalian, ini juga bisa berakibat stunting, kemudian buruknya sanitasi dan lingkungan, serta infeksi penyakit atau infeksi berulang ya pada anak ini bisa menyebabkan penyakit. Secara rasional, teman sekalian ya, infeksi penyakit yang sering diderita anak akan mengakibatkan misalnya anak demam, anak tidak mau makan, kemudian asupan makanan tidak tercerna dengan baik dan sebagainya. Itu juga akhirnya akan menimbulkan keadaan stunting pada seorang anak ya, teman sekalian ya. Jadi ini adalah faktor pemicu gizi buruk. Lalu siapa yang berisiko, teman-teman sekalian, siapa yang berisiko mengalami stunting dan siapa yang berpotensi mengalami stunting, teman sekalian? Risiko besar itu terjadi stunting pada hamil muda ya. Jadi ibu yang hamil muda kemungkinan anaknya akan mengalami stunting, apalagi misalnya ibu tersebut mengalami anemia atau terpapar asap rokok. Ini biasanya akan mengganggu tumbuh kembang anak baik ketika masih dalam kandungan maupun ketika dia sudah usia di bawah 2 tahun ya. Kemudian teman-teman sekalian, untuk siapa yang berpotensi mengalami stunting adalah anak-anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Berat badan di bawah 2,5 kilogram misalnya, itu termasuk lahir rendah, kemudian panjang badan lahir pendek ya. Maksudnya panjangnya itu pendek itu. Panjang ke pendek ya. Ya artinya ukuran sentimeter anak itu termasuk pendek, kemudian imunisasi dasarnya tidak lengkap. Ini adalah potensi pada anak yang berpotensi ya mengalami stunting apabila lahir dalam keadaan BBLR, panjang badan pendek, kemudian imunisasi dasar tidak lengkap. Teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sekali, luar biasa teman-teman telah bergabung di ruang Bambang WI ya, membahas bersama, belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan di ruang Bambang WI akan senantiasa menambah manfaat, menambah pengetahuan dan keterampilan kita, sehingga kehadiran kita menjadi lebih bermanfaat di keluarga, masyarakat, maupun di program Bangga Kencana. Terima kasih. Berencana itu keren ya, teman sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.